Assalamualaikum teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube Cahaya Official. Sebelumnya, saya tidak bosan mengingatkan teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Kita kembali lagi di channel YouTube Cahaya Official. Nah, insya Allah video kali ini saya akan berbagi kisah mengenai para sahabat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, seorang sahabat sekaligus bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bercerita bagaimana kisah kehidupan awalnya, terus bagaimana beliau masuk Islam, saya akan membacakan terlebih dahulu biografi dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sofiyah ini lahir pada tahun 570 Masehi, tepatnya di Jazirah Arab yang sekarang dikenal sebagai Saudi Arabia. Kemudian meninggal pada tahun 640 Masehi, tepatnya di Madinah, ditempatkan di pemakaman Baqi. Sofiyah ini menikah dua kali, yang pertama dengan Haris bin Har, kemudian yang kedua dengan Awam bin Khuwailid. Nah, Sofiyah ini mempunyai 4 putra, yang pertama Shofi bin Haris, kemudian yang kedua Zubair, dan yang ketiga Sa'ib, dan yang keempat Abdul Ka'bah. Nah, beliau juga orang tuanya bernama Halhah bin Wuhaib dan Abdul Muthalib bin Hashim. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan awal Sofiyah ini, Sofiyah adalah putri dari Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian ibunya yang bernama Halhah bin Wuhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Nah, karenanya ia merupakan saudara kandung dari Hamzah bin Abdul Muthalib sekaligus bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah ini untuk pertama kalinya menikah dengan Haris bin Har, kemudian dikaruniai satu putra bernama Safi bin Haris. Kemudian mereka bercerai pada tahun 593 Masehi. Penceraiannya karena apa, konflik apa, Allah alam, saya tidak menemukan riwayatnya mengenai penceraiannya ini. Kemudian Sofiyah ini menikah kedua kalinya dengan Awam bin Khuwailid, di mana Awam ini adalah saudara kandung dari Khadijah binti Khuwailid, yang pada saat itu mereka posisinya tetanggaan rumah mereka. Kemudian Allah takdirkan menikah dan dikaruniai 3 putra yang bernama Zubair, Asy'ib, dan Abdul Ka'bah. Namun Awam ini meninggal sejak anak-anaknya masih kecil. Kalau kita berbicara bagaimana sih gitu ya masuk Islamnya dari Sofiyah ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul, banyak kaum Quraisy yang menentangnya dan sedikit orang yang menerima dakwah, baik dari kalangan kerabat maupun yang lainnya. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, kemudian dari sana Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua kerabatnya, baik laki-laki atau perempuan, yang muda atau yang kecil, yang tua, nah, untuk berkumpul di suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW menaiki suatu bukit yang bernama Syafah dan menyuruh kepada semuanya, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Sekiranya kalian menghendaki dariku, maka mintalah hartaku sesuai kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sanalah Sofiyah ini kemudian masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Setelah dibaiat dan masuk Islam, kemudian Sofiyah hijrah ke Madinah. Kalau kita berbicara peran Sofiyah binti Abdul Muthalib ini dalam pertempuran Uhud, pada usia 56 tahun, semangat giroh perjuangan masih membara dalam diri Sofiyah binti Abdul Muthalib, sehingga mereka bergabung bersama kaum wanita muslimin yang lainnya untuk membantu para mujahid yang terluka, baik itu memberikan makan atau memberikan minum dan memperbaiki panah-panah yang rusak.
perang terus bergejolak. Awalnya kemenangan ini berada di pihak kaum muslimin, namun kemudian berbalik arah menjadi suatu kekalahan karena ada sebagian kelompok kaum muslimin yang tidak taat terhadap perintah Rasulullah SAW. Melihat kekalahan di barisan muslimin ini dan diserangnya Rasulullah SAW oleh kaum Quraisy, akhirnya Sofiyah binti Abdul Muthalib ini ikut terjun ke medan perang dengan bersenjatakan tombak. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat Sofiyah mendekati jasad saudara kandungnya Hamzah, maka Rasulullah memerintahkan kepada Zubair untuk menjauhkan ibunya dari jasad saudara kandungnya. Akan tetapi, dengarlah jawaban mukminah ini. Mengapa aku tidak boleh melihat jasad dari Hamzah? Sedangkan aku telah mendengar bahwa jasad saudaraku ini dibunuh secara sadis oleh kaum Quraisy, dan aku ridho karena itu dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seakan Sofiyah ini berkata, semua musibah yang terjadi apabila dilakukan di jalan Allah, maka aku ikhlas dan ridho. Tak mengapa bagiku melihat jasad saudaraku yang dibunuh secara sadis oleh kaum Quraisy, dibelah perutnya, kemudian jantungnya diambil, hidung dan telinganya dipotong. Aku ikhlas dan ridho karena aku yakin bahwa Allah akan menempatkan di tempat terbaik di sisimu. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Sofiyah untuk mendekati jasad Hamzah, yang dimana Hamzah ini dijuluki sebagai singa Allah, dan kemudian Sofiyah ini diizinkan untuk menyolati jasad saudara kandungnya. Kalau berbicara mengenai peran Sofiyah dalam pertempuran Khandaq ini, setiap kali Rasulullah SAW pergi untuk berperang, Rasulullah selalu meninggalkan para wanita, baik anak-anak ataupun orang tua, selalu ditempatkan di tempat yang aman. Nah, pada saat pertempuran Khandaq ini, para wanita ini dititipkan kepada Hasan bin Sabit, di mana Hasan ini mempunyai benteng di tempat yang tinggi dan pagarnya yang kuat. Di sanalah Sofiyah binti Abdul Muthalib ini dan para wanita yang lainnya dititipkan kepada Hasan bin Sabit, di mana Hasan ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga para wanita. Di saat kaum muslimin sibuk dalam pertempuran Khandaq, namun Bani Quraizah dan Yahudi ini melanggar suatu perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka mengutus seseorang untuk memata-matai kaum wanita. Apabila tidak ada laki-laki yang menjaganya, maka wanita ini yang akan dijadikan tawanan. Dan ketika hal ini terjadi, maka ini akan menjadi pukulan hebat bagi kaum wanita. Kemudian melihat ada orang yang mengendap-endap mendekati benteng itu, Sofiyah langsung berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, pergilah dan bunuh Yahudi itu." Namun apa jawaban Hasan? "Wahai Bani Abdul Muthalib, engkau tahu bahwa aku tidak berani melakukannya." Nah, ketika mendengar jawaban Hasan, kemudian Sofiyah ini langsung berpaling dan pergi dengan membawakan sebuah tiang, kemudian keluar dari benteng dan memukul kaum Yahudi ini secara diam-diam hingga meninggal dunia. Kemudian Sofiyah kembali lagi ke dalam benteng dan berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, pergilah dan penggalah kepala orang Yahudi itu." Namun apa yang dikatakan oleh Hasan masih sama dengan seperti tadi. "Wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak berani melakukannya." Keluarlah Sofiyah binti Abdul Muthalib ini dan memenggal sendiri kepala orang Yahudi itu, kemudian membuangnya ke bawah bukit. Melihat kepala temannya, nyali orang-orang Yahudi menjadi ciut dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan kaum wanitanya tanpa ada yang menjaganya." Kita lanjut peran Sofiyah ini dalam pertempuran Khaybar. Nah, Sofiyah ini termasuk di antara wanita yang ikut andil dalam pertempuran Khaybar, di mana posisinya sebagai pembantu dalam pertempuran dan menyaksikan duel langsung antara Zubair dan pejuang Yahudi, di mana kemenangan itu ada di pihak Zubair. Dalam pembagiannya, Rasulullah SAW memberi penghasilan kepada Sofiyah binti Abdul Muthalib ini 40 wasak biji-bijian dan kurma dari Khaybar. Kalau berbicara mengenai kematian Sofiyah binti Abdul Muthalib ini, Sofiyah ini wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab
dimakamkan di Baqi, tepatnya di halaman rumah Al-Mughirah bin Syu'bah di tempat wudunya. جور أمور وداود النبي أخو جلال وصديق على البلوى صبور وصوام وقوام بليل وصاحب حكمة عف وقور ويذكر